Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene kadose sami lemes-lemes niki. Pun sarapan apa dereng Bapak Ibu? Langsung pindah malih nggih. Numpak skuter panas-panas. Sing jawab salame paling banter, tek donga kena, utange lunas. Amin ya robbal alamin. Wangsuli sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kok sing jawab salame banter banget. Kedah hutang napa? Kata Masya Allah, kula akan saged melunasi sedaya utang-utange. Amin Allahumma Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ingkang kawula hormati Bapak Bupati Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, segenap kepala dinas seluruh Kabupaten Banyumas, ingkang kawula hormati segenap pimpinan, staf dan karyawan baik Banyumas TV maupun Hotel Luminor, dan seluruh para tamu undangan, mitra dan pengusaha yang insya Allah sukses-sukses semua. Amin Allahumma Amin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi halal bi halal. Berikutnya salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil qiyamah kelak nanti. Amin Allahumma amin. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kula Konita Kotrun Nada, biasanya dipanggil Nada atau Mbak Nada. Tadi Pak Haris menyebutkan 19 tahun ya, tambah 1 tahun Bapak. 20 tahun genap niki kepala dua, alhamdulillah. Ya, saya karo Pak Joko Kumis. Selisih tahun. Alamat kula teng Desa Leduk, RT 3 RW 4 Kabupaten Banyumas. Asli wong Banyumas, orang kapak ora kepenak. Oh, niki Mbak Nada sing nate teng aksi Indosiar 2025 nggih leres, alhamdulillah. Berkat doa dan support panjenengan sedoyo, Nada saged menjadi finalis di aksi Indonesia Indosiar 2025. Matur nuwun. Senajan mung ngasih top 12 dereng ngantos dados juara, tapi alhamdulillah Nada bersyukur sampun saged mengalahkan ribuan peserta yang mendaftar dari Sabang sampai Merauke satu Indonesia. Dan insya Allah niki sudah takdir yang terbaik. Insya Allah sudah jadi juara di hati masyarakat Banyumas. Amin Allahumma amin. Makanya gue berharap dengan Nada bisa mengembangkan potensi mengikuti aksi Indosiar 2025 itu sangat memotivasi khususnya adik-adik generasi emas, generasi penerus bangsa, warga Kabupaten Banyumas. Mungkin ada yang juga di bidang ceramahnya, mungkin ada yang di bidang seni, olahraga, maupun yang lain-lainnya. Semoga bisa membawa harum nama baik Banyumas di tingkat nasional, internasional, bahkan di kancah dunia. Amin Allahumma amin. Maka dari itu Bapak, Ibu,
Yun izin nada teng mriki mboten kok paling pinter, mboten kok paling hebat, tapi monggo sareng-sareng ngaji, sareng-sareng belajar, sareng-sareng sharing. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Sebagaimana telah kita lewati, kita telah berpuasa selama bulan Ramadan 1 bulan penuh. Nah, orang yang melaksanakan ibadah dengan baik selama bulan Ramadan, dalam arti dari terbit fajar sampai maghribnya ia berpuasa, kemudian malamnya ia hidupkan dengan tadarus Al-Quran, sholat tarawih, i'tikaf, qiyamul lail, dan lain sebagainya, maka orang-orang yang seperti itu akan Allah janjikan selesai bulan Ramadan, masuk 1 Syawal, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah hapus seluruh dosa-dosanya yang telah lewat, sehingga kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu, kayak bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih, suci, mboten gadah dosa. Maka pantas ia ucapkan minal aidina wal faizin. Artinya napa wonten sing ngertos? Semoga kita termasuk dari orang-orang yang kembali dan menang. Kembali kepada apa Mbak Nada? Kembali kepada fitrah, suci, bersih, boten gadah dosa. Lantaran dosa-dosa kita telah Allah bersihkan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka sejatinya Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah, Idul Fitri ini kaitannya sangat erat dengan bulan Ramadan, dengan ibadah di bulan Ramadan. Maka yang pantas merayakan Idul Fitri ini sesungguhnya adalah mereka yang mengisi bulan Ramadan dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Lah nekon sembayang jarang-jarang, subuh kesiangan, luhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Aisyah ketiduran. Na'udhu wonten sing kados niku teng mriki. Ya Allah, astagfirullah, istighfar sareng-sareng. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Cekap matur nuwun. Kon ngaji rasan-rasan, puasane bolong-bolong, nekon zakat malah pura-pura sing dadi fakir, miskin. Astagfirullah. Maka apakah pantas orang-orang seperti itu merayakan Idul Fitri? Mboten pantas. Mungkin ia bisa merayakan yang namanya lebaran, badan nek carane wong Banyumas nggih. Tapi sejatinya ia tidak mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Karena Idul Fitri ini hanya pantas dirayakan oleh mereka yang mengisi bulan Ramadan dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dulu para sahabat Nabi setelah selesai sholat Idul Fitri itu saling bersalam-salaman, saling berjabatan tangan sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Artinya napa Mbak Nada? Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan panjenengan sedaya. Saling bermaaf-maafan, saling berjabatan tangan, saling mendoakan, karena kita tidak pernah tahu doa dari mulut mana yang akan Allah ijabah.
Dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah dijawab. Nah, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-cirinya orang yang bertakwa niku wonten sekawan. Wonten pinten Bapak Ibu? Sekawan. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik di waktu yang lapang maupun di waktu yang sempit. Artinya ketika duitnya akeh ya gelem sedekah, duitnya lagi setitik ya gelem sedekah. Jadi ya karuan nek duitnya lagi akeh gelem sedekah. Jajal nek duitnya lagi setitik apa gelem kon sedekah? Ya sami jarang, boten wonten eman. Padahal sedekah niku banyak sekali macamnya Bapak Ibu. Bisa sedekah harta, sedekah ilmu, sedekah tenaga, bahkan senyum pun adalah ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu, terhadap orang lain adalah sedekah. Jadi yang sume, murah senyum, apalagi yang cantik-cantik, masya Allah, manis-manis seperti saya. Nah, makanya kalau doakan Bapak Ibu di sini semoga rezekinya dilancarkan, diparingi rezeki ingkang kathah, sehingga bisa bersedekah dimanapun dan kapanpun, apapun kondisinya. Amin Allahumma. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duit akeh, kanggo sanggup munggah kaji, barokah Kanjeng Nabi, mugi sing durung rabi oleh anak ibu nyai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallallahu Nabi Muhammad. Berikutnya ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Artinya apa? Orang-orang yang bisa menahan amarahnya ketika sedang marah. Ya karuan jenenge menungsa, ya nu seneng marah ya nu lumrah. Terus boten. Tapi kudu dikontrol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana cara bersikap yang baik ketika sedang marah. Yang pertama bisa dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk.
tapi aja nang sandinge kancane engko tersinggung darani setan. Berikutnya yang kedua adalah dengan mengubah posisi. Kalau kita marahnya lagi berdiri, maka harus duduk. Kalau sudah duduk kok masih marah, isi mangkel atine, maka berbaring. Berikutnya yang ketiga adalah dengan berwudu. Karena sejatinya Bapak, Ibu, kemarahan itu adalah setan. Setan itu terbuat dari api. Api hanya bisa padam hanya dengan air. Makanya kita dianjurkan untuk berwudu ketika sedang marah. Berikutnya yang keempat, mengingat keutamaan orang yang bisa menahan amarah. Nanti di akhirat kelak, di hari kiamat, Allah panggil, Allah bebaskan kita untuk memilih bidadari-bidadari yang mereka sukai. Masya Allah. Amin. Berikutnya yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anin nas. Artinya apa? Saling memaafkan sesama manusia. Jangan kok pelit-pelit kalau maafin itu Pak, Bu. Bahkan ada yang bilang gini, pokoknya kowe ngasih pitung turunanmu, kesalahanmu ora tak ngapura. Astagfirullah. Padahal Allah saja yang Tuhan itu innallaha ghafurur rahim. Allah, boten dijawab malih. Boten apa-apa. Allah saja yang Tuhan itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun, penerima taubat. Masa kita yang cuma hambanya Allah saja kok angel banget boleh maafna, pelit banget boleh maafna. Ampun nggih Pak, Bu, ta'udzu. Nah, berikutnya yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta, Allah ini remen sama orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat baik. Nah, bisa juga dengan yang ibadah mahdhah ataupun yang ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah niku napa? Ibadah-ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdhah adalah yang hubungannya dengan sosial manusia, bisa kerja bakti, bisa ronda, saling membantu, tanggane kangelan ya dibantuni. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, baik kepada sesama yang muslim maupun non-muslim, kepada yang taat maupun yang ahli maksiat, kepada yang masih punya hubungan kerabat maupun yang hanya teman. Jadi harus saling tolong menolong, toleransi sesama muslim apalagi. Ngoten nggih? Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, apa sih tujuan dari halal bihalal? Apa sih tujuan dari silaturahmi ini sebenarnya Bapak Ibu ada yang tahu? Tujuannya adalah untuk introspeksi diri. Karena sejatinya manusia itu memiliki dua dosa. Dosa yang pertama adalah dosa vertikal, dosa kita terhadap Allah atau hablum minallah. Maka harus dihapus, caranya dengan bertaubat, langsung minta ampun sama Allah. Sholat taubat, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir. Sudah pada zikir semua hari ini Bapak Ibu? Enggak sarang-sarang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla
mengingat sama Allah. Boten saged kok datang kepada Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai, ngapunten kula boten sholat. Assalamualaikum Pak Ustadz, ngapunten kula boten puasa. Boten saged. Tidak akan Allah hapus dosanya sebelum dia dan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan langsung. Ngoten nggih? Begitu juga dosa yang kedua, ini adalah dosa horizontal. Dosa kita terhadap sesama manusia atau hablum minan nas. Maka tidak akan bisa Allah ampuni dosa-dosanya sebelum kita meminta maaf langsung terhadap yang bersangkutan. Misale kancane tuku emas, atine panas. Kancane pacare anyar, tutuke kowar-kowar, pacaran baik, bilang tuh dia mending putus. Astagfirullah. Boten Pak, boten parah. Karena sejatinya Pak, Bu, jodoh, rezeki, kematian niku sudah Allah takar tidak akan tertukar. Justru kita sudah banyak mendapatkan nikmat, tapi kita lupa bersyukur. Padahal diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, insya Allah Allah tambah nikmatnya lagi. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi nikmatnya itu sebenarnya banyak sekali yang sudah kita dapatkan, Ibu. Sandang, pangan, papan, anggaran, kendaraan, kesehatan, keselamatan. Tapi kadang kita lupa, lah usahane nyong dewek, duitnya ya sekang usahane nyong dewek, hasil kerja kelas nyong. Tapi sejatinya Pak Bu, itu adalah anugerah dari Allah. Kita yang lupa, kita yang lalai, kurang bersyukur. Maka dari itu Bapak Ibu monggo kita sama-sama bersyukur. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, acara halal bihalal atau silaturahmi seperti pada pagi menjelang siang hari ini yang sangat luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan dulu boleh? Nah, ini pengucapannya dan bentuk pelaksanaannya pun berbeda-beda Bapak Ibu. Dari bentuk pengucapannya ada yang bilang kosong-kosong, pur-puran, minal-minul, dan lain sebagainya. Bentuk pelaksanaannya pun berbeda-beda. Ada yang hanya berjabatan tangan setelah sholat Idul Fitri. Bahkan ada yang mengadakan pengajian halal bihalal atau silaturahmi pada seperti hari ini, seperti pada pagi hari ini. Nah, acara seperti ini itu mengandung minimal 3 unsur nilai. Berapa Bapak Ibu? 3. Yang pertama adalah nilai Islami. Maksudnya pripun Mbak Nada? Maksudnya silatun artinya menyambung, ar-rahimi artinya ruang rahim atau kandungan. Kita disuruh menyambung silaturahmi, disuruh memperkuat silaturahmi seperti saudara kandung sendiri. Nah, maka dari itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah. Bertakwalah kepada Allah yang menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga dan mengawasi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahim." Siapa baik wong sing beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka sambunglah silaturahmi. Karena Bapak Ibu, manfaat dari silaturahmi ini banyak sekali. Di antaranya man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Yang pertama adalah diluaskan rezekinya. Bapak Ibu teng mriki sami angsal semek boten niki. Boten derek mangke nyuwun panitia nggih. Berikutnya mungkin kita silaturahmi ke tempat misal Bapak Bupati atau ke tempat Pak Haris atau ke tempat saudara sanak keluarga. Ya bali-bali disangoni, dicangkingi jajan. Maka itulah berkah, maka itulah nikmat dari yang namanya silaturahmi. Makanya Idul Fitri ini juga identik dengan yang namanya bagi-bagi THR atau tunjangan hari raya. Ada yang kacamata THR-nya udah berapa? 50 juta, masya Allah. Yang 50 wis alhamdulillah. Nah, jadikan momen bagi-bagi THR ini sebagai ajang untuk bersedekah. Ada yang masih sulit sedekah di sini, Bapak Ibu? Sulit. Jangan takut, jangan pelit-pelit sedekah. Karena mana kosong sedekahun min mali. Tidak akan berkurang hartamu ketika digunakan untuk bersedekah. Justru akan Allah Subhanahu wa ta'ala lipat-lipat gandakan lagi. Kita sedekah 1.000, Allah ganti 10.000. Kita sedekah 10.000, Allah ganti 100.000. Kita sedekah 100.000, Allah ganti 1 juta. Begitu seterusnya, berlipat-lipat. Min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak kamu sangka. Dilalah menang kupon undian, beli hadiah umroh gratis. Dilalah anaknya pinter, anaknya berbakat, menang lomba tingkat nasional, hadiahnya 1 juta. Alhamdulillah. Maka itulah janji Allah, akan Allah lipat-lipat gandakan lagi hartamu ketika digunakan untuk bersedekah. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya zaman sekarang jajal ngadatangoni nek gadah harta 2.000 sama 10.000, yang disedekahkan yang mana Pak Bu? Yang 2.000, jarang-jarang yang 10.000. Jarane kepriwe emang 10.000 kena nggo tuku bakso karo es teh bareng. Jangan pelit-pelit sedekah Pak Bu. Yakin akan Allah lipat-lipat gandakan lagi dari arah yang tidak kamu sangka. Ngoten nggih, Bapak, Ibu. Berikutnya manfaat silaturahmi yang kedua ini adalah dipanjangkan umurnya. Dalam makna kiasan berarti hidupnya bermakna, hidupnya bermanfaat, hidupnya barokah. Pernah ada sebuah cerita. Dulu umatnya Kanjeng Nabi Sulaiman. Beliau ini mengidap sakit parah hingga dirawat. Nah, divonis oleh tabib, oleh dokter, usianya divonis tinggal 7 hari. Jajal bayangkan Bapak Ibu, 7 hari wis ketar-ketire kepriwe ya Allah. Yang urip nang dunya kali seminggu tok iki kepriwe. Tapi ternyata setelah dilalui 1 minggu itu, dia tidak jadi meninggal Bapak Ibu, boten sios meninggal. Nah, semua orang terheran-heran. Tetangganya ya pada gumun, loh, jadinya harus mati deh orang sida. Nah, setelah beliau ini sadar, siuman, sehat, ditanya, kamu itu sebelum sakit punya amalan apa? Kok bisa yang tadinya kita sangka-sangka kamu bakal meninggal, kok nggak jadi meninggal? Beliau menjawab dengan tegas, saya nggak pernah punya amalan apapun kecuali suka bersilaturahmi. Saya suka kumpul dengan sanak saudara. Saya suka bersilaturahmi ke tempat orang-orang yang bahkan tidak dikenal pun. Oh,
ya pantes mulane kue Allah janjikan akan dipanjangkan usianya. Maka dari itu Bapak Ibu, semoga kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang suka bersilaturahmi. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya 3 nilai yang tadi silaturahmi ini adalah nilai tradisi dan nilai Indonesiawi. Maksudnya kepripun Mbak Nada? Maksudnya memang halal bihalal atau silaturahmi ini sudah ada sejak zaman dahulu Bapak Ibu. Mung beda nek wong zaman biyen kumpul ngarep-ngarep berkah. Nek zaman seniki wong-wong do kumpul do silaturahmi sing diarep-arep ya berkah, ya berkat. Syukur-syukur angsal arto terus napa leres mboten napa-napa. Pengalaman nggih. Nah, begitupun tradisinya Bapak Ibu, sebenarnya halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Nek boten percaya, 1 Syawal mubeng keliling dunia. Terserah mang negara di baik. Apakah ditemukan yang namanya halal bihalal seperti ini? Boten. Ini hanya ada di Indonesia kita tercinta. Masya Allah. Kalaupun ada, seperti contohnya Kiai Anwar Zahid, itu beliau sering diundang ceramah di Hong Kong, di Venezuela, di Taiwan dan lain sebagainya. Itu sejatinya yang mengadakan adalah TKI, TKW asal Indonesia. Jadi memang tradisinya dari orang-orang Indonesia. Masya Allah. Nah, awal mulanya ada kata halal bihalal ini Bapak Ibu, itu ada sejarahnya. Jadi beliau dulu Simbah Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, itu dulu dipanggil oleh Insinyur Soekarno di istana. Saat itu tahun 1948. Waktu itu politik sedang gencar-gencarnya, sedang geting-getingnya. Nah, beliau dipanggil. Wonten pundi Bapak Insinyur Soekarno? Oh, Kiai Wahab, ngeten. Saya itu ingin mengundang para politikus untuk berkumpul di istana. Tapi bukan hanya sekedar kumpul. Tolong dibuatkan istilah. Tapi kita mau mengadakan apa nih, nggih Pak Kiai? Pak Kiai Wahab Hasbullah menjawab, oh gampang Bapak Insinyur. Orang-orang zaman sekarang itu kan punya iri, dengki, hasad, sombong. Apalagi saat itu politik sedang gencar-gencarnya. Maka itu harus dihalalkan, harus saling memaafkan. Oh ya sudah, nggak apa-apa, iya itu. Besok semua politikus undang ke istana, kita rayakan, kita saling maaf-maafan. Kata nggih. Nah, keesokan harinya Mbah Wahab Hasbullah dan seluruh politikus pada saat itu berkumpul di istana, saling berjabat-jabat tangan, saling memaafkan, dan tercetuslah yang namanya halal bihalal. Jadi gitu sejarahnya Bapak Ibu. Termasuk Idul Fitri ini kita juga banyak temukan makanan khas, makanan yang identik di bulan Syawal. Itu apa aja Bapak Ibu? Kupat, rengginang, jenang. Nah itu ada filosofinya loh Bapak Ibu. Ada yang baru tahu? Jadi misal satu kupat niku ngaku lepat sedaya menungso, seluruh anak-anak, bu anaknya presiden, anaknya TNI, Polri, anaknya guru, anaknya petani, kabeh niku duwe dosa. Saling sadar. Orang anak menungso sing bener dewek Bapak Ibu. Jadi di bulan Syawal ini siapapun kita, apapun jabatannya kita pasti punya dosa. Maka dari itu harus saling memaafkan, ngaku lepas. Ya nyong salah, jaluk ngapurane, jaluk halale, dan lain sebagainya. Berikutnya misalnya jenang niku lengket napa mboten? Lengket, raket. Nah itu menunjukkan
kita itu tadinya punya iri, dengki, hasad, saling membenci, setelah maaf-maafan kita dekat kembali, raket kembali. Itu filosofinya Cina. Berikutnya rengginang. Rengginang niku kriuk-kriuk napa mboten? Renyah napa mboten? Nah, maka dari itu filosofinya kita harus kompak, harus bersatu, harus solid. Maka dari itu Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, Imam Syafi'i andika laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu yazid. Jadi lebaran itu bukan sing klambine anyar, kudunge anyar, sepatune anyar, ya banyak banget lah yang dibeli berjuta-juta. Tapi lebaran yang sesungguhnya adalah yang la'allakum tattaqun, yang kamu ini semua semakin meningkat iman dan takwanya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan ngajinya 5 kali, di bulan Syawal jadi 1 kali. Di bulan Ramadan sedekahnya 1 juta, di bulan Syawal cuma 100.000. Bukan seperti itu. Jadi sesungguhnya lebaran itu adalah mereka yang iman dan takwanya semakin meningkat. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, monggo di bulan Syawal ini, di bulan yang suci ini, kita saling memaafkan, saling berlomba-lomba meminta maaf dan memaafkan. Karena kita tentu punya salah baik kepada Allah dan sesama manusia. Bulan Syawal halal bihalal, karo sing kenal lan durung kenal, muga kabeh dosa ijan, husnul khotimah tekane ajal. Monggo salatullah salamullah ala Muhammad Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cukup matur suwun. Niki kadosa pun siang napa nggih? Pun sami lapar, pun sami ngantuk, leres. Maka kula cukupkan mawon nggih, sampai di sini saja. Mbok pilih kathah lepate nyuwun di ngapunten. Anggep mawon mulute kula niku silit pitik. Lah napa saged ngetoke endok, saged ngetoke tai. Nek kathah manfaatnya seperti endok, monggo diambil, monggo diaplikasikan. Nek metune kaya tai tok mau cerita tok alam barang tinggal apa sih ngomong apa, maka mohon dimaafkan. Dimaafkan boten niki kaya itu. Sikap semanten ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada beliau Ustaz Nada. Ini mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi catatan kita atau nantinya langkah kita ke depannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baiklah.